Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pembahasan kali ini serius banget dan dekat sama kehidupan banyak keluarga di Indonesia. Ini bukan cuma soal aturan baru, bukan sekadar urusan administrasi atau perubahan sistem biasa. Yang lagi kita bahas sekarang adalah sesuatu yang nyangkut langsung sama rasa aman orang tua kita di rumah, tentang bapak, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, dan jutaan pensiunan yang selama bertahun-tahun hidup dengan mengandalkan BPJS Kesehatan buat berobat. Karena di usia yang udah nggak muda lagi, kesehatan itu bukan kebutuhan tambahan. Buat para lansia, kesehatan adalah perjuangan harian. Ada yang tiap bulan wajib kontrol tekanan darah, ada yang rutin ambil obat diabetes, ada yang harus cek jantung berkala, bahkan ada juga yang sekarang udah mulai gampang capek, jalan jauh sedikit ngos-ngosan, berdiri lama, antri administrasi aja rasanya udah berat banget. Makanya ketika kita ngomongin soal BPJS Kesehatan, sebenarnya yang dibahas itu bukan cuma kartu, bukan cuma iuran, bukan cuma aturan, tapi rasa tenang sebuah keluarga, harapan seorang anak supaya orang tuanya tetap bisa berobat tanpa bingung biaya, dan ketenangan hati para lansia yang cuma pengen menikmati masa tua tanpa dihantui rasa takut kalau suatu hari sakit tapi nggak bisa dilayani. Dan jujur aja, kejadian panik soal kesehatan itu sering banget terjadi di rumah-rumah Indonesia. Malam udah larut, semua orang lagi istirahat. Tiba-tiba ayah pegang dada sambil bilang napasnya berat, ibu mendadak pusing sampai nggak kuat bangun. Tekanan darah naik drastis. Gula darah tiba-tiba drop atau malah melonjak tinggi. Dalam beberapa menit aja suasana rumah langsung chaos. Ada yang buru-buru nyari motor atau mobil. Ada yang lari ambil dompet. Ada yang sibuk nyari surat rujukan terakhir. Ada yang nanya kartu BPJS disimpan di mana. Belum lagi rasa takut yang paling bikin pikiran makin kacau ya. Kalau BPJS-nya nggak aktif gimana? Di situ keluarga sebenarnya nggak butuh penjelasan ribet, nggak butuh prosedur yang muter-muter, yang dibutuhkan cuma kepastian, masih aktif atau enggak. Kalau kartunya ketinggalan bisa pakai KTP enggak? Kalau ada tunggakan masih bisa cari solusi enggak? Kalau harus rawat inap, ruangannya aman enggak buat orang tua? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini sekarang jadi makin penting dipahami masyarakat, karena sistem BPJS Kesehatan memang lagi bergerak menuju banyak perubahan besar yang dampaknya bakal langsung terasa di kehidupan sehari-hari. Makanya penting banget buat dengerin pembahasan kayak gini sampai habis. Jangan cuma potong-potong informasinya karena sering banget malah jadi salah paham. Dan kalau udah paham jangan disimpan sendiri. Kasih tahu juga ke orang tua, tetangga, saudara, sahabat pensiunan atau siapapun yang udah lanjut usia. Karena bisa jadi informasi sederhana hari ini bakal jadi penyelamat saat kondisi darurat datang tiba-tiba. Selama ini banyak lansia sebenarnya bukan cuma capek karena penyakit, tapi juga capek karena proses administrasi yang bikin bingung. Ada yang takut berobat gara-gara punya tunggakan iuran, ada yang bingung soal sistem rujukan, ada yang bahkan nggak tahu fasilitas kesehatan tingkat pertamanya ada di mana, dan yang paling bikin sedih, nggak sedikit orang tua yang akhirnya milih nahan sakit karena nggak mau ngerepotin anak-anaknya. Kalimat kayak, nanti aja kalau udah parah, itu sering banget keluar dari mulut orang tua kita, padahal buat lansia, telat sedikit aja bisa bahaya, tekanan darah yang nggak terkontrol bisa picu stroke, gula darah yang dibiarkan bisa rusak organ tubuh, gangguan jantung yang telat ditangani bisa berubah jadi kondisi darurat yang mengancam nyawa. Karena itu sebenarnya perubahan dalam sistem BPJS Kesehatan punya tujuan besar supaya layanan kesehatan jadi lebih gampang diakses, lebih manusiawi, dan lebih merata buat semua masyarakat. Salah satu perubahan besar yang sekarang mulai diterapkan adalah sistem KRIS atau kelas rawat inap standar. Selama bertahun-tahun masyarakat Indonesia udah terbiasa sama sistem kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Yang bayar lebih mahal biasanya dapat fasilitas lebih nyaman, sedangkan peserta dengan iuran lebih rendah harus menerima kondisi ruangan yang lebih sederhana. Tapi lewat sistem KRIS ini, pemerintah mulai mengubah pola pelayanan itu. Sekarang fokusnya bukan lagi soal siapa bayar berapa, tapi bagaimana semua pasien tetap dapat ruang rawat yang layak, aman, dan manusiawi. Dan buat lansia, perubahan ini penting banget, karena ruang rawat inap itu bukan sekadar tempat tidur sementara. Kondisi ruangan sangat mempengaruhi proses penyembuhan orang tua kita. Ruangan terlalu padat bikin lansia susah istirahat. Ventilasi buruk bikin pasien gampang sesak. Kamar mandi yang licin atau enggak aman meningkatkan risiko jatuh. Pencahayaan yang kurang baik juga bisa bikin lansia gampang bingung dan stres. Makanya lewat sistem standar ini rumah sakit mulai diarahkan supaya kualitas ruang rawatnya lebih layak. Mulai dari sirkulasi udara, pencahayaan, jarak antar tempat tidur, sampai akses kamar mandi yang lebih aman buat pasien usia lanjut. Dan ini bukan soal mewah atau nggak mewah, tapi soal keselamatan dan penghormatan terhadap martabat pasien. Di sisi lain, masyarakat juga mulai khawatir. Banyak yang bertanya, kalau sistem berubah gini nanti iuran BPJS jadi makin mahal nggak? Kekhawatiran itu wajar banget.
Apalagi kondisi ekonomi sekarang masih berat buat banyak keluarga, harga kebutuhan pokok naik sedikit aja langsung terasa, biaya obat naik terasa, ongkos transport naik juga kerasa. Jadi begitu dengar ada perubahan sistem BPJS, banyak orang langsung mikir soal biaya, karena itu perubahan dilakukan bertahap. Rumah sakit di kota besar tentu beda kesiapan dengan rumah sakit di daerah kecil atau wilayah terpencil. Jadi penyesuaian dilakukan pelan-pelan supaya masyarakat nggak bingung mendadak. Sementara buat peserta PBI atau penerima bantuan iuran, terutama lansia dari keluarga kurang mampu, perlindungan tetap diberikan. Iuran mereka tetap ditanggung negara supaya kelompok rentan tetap punya akses layanan kesehatan. Nah, ada lagi perubahan yang sebenarnya sederhana tapi dampaknya gede banget, terutama buat lansia, yaitu penggunaan NIK atau nomor induk kependudukan sebagai identitas utama BPJS Kesehatan. Mungkin buat anak muda ini kelihatannya biasa aja, tapi buat orang tua ini sangat membantu. Karena kenyataannya banyak lansia lupa nyimpan kartu BPJS. Ada yang kartunya rusak karena bertahun-tahun di dompet, ada yang hilang. Ada juga yang panik waktu sakit mendadak karena kartunya nggak ketemu. Sekarang dengan sistem yang terintegrasi, peserta cukup menunjukkan KTP buat cek status kepesertaan, dan ini jauh lebih manusiawi. Karena nggak semua lansia terbiasa pakai aplikasi digital. Nggak semua punya smartphone, bahkan ada yang buka WhatsApp aja masih minta dibantu anak atau cucunya. Makanya penggunaan KTP sebagai identitas utama jadi langkah yang sangat memudahkan. Selain itu, digitalisasi rekam medis juga mulai membawa perubahan besar. Banyak lansia punya riwayat penyakit panjang, ada yang bertahun-tahun konsumsi obat darah tinggi, ada yang punya diabetes, penyakit jantung, gangguan ginjal, bahkan alergi obat tertentu. Masalahnya, nggak semua orang tua bisa mengingat detail riwayat kesehatannya. Di sistem lama, setiap pindah dokter atau rumah sakit, pasien harus cerita ulang dari awal, dan itu capek banget. Apalagi buat lansia yang kondisi tubuhnya udah lemah. Sekarang lewat rekam medis digital yang lebih terintegrasi, dokter bisa lebih cepat melihat riwayat kesehatan pasien. Ini bikin proses pengobatan jadi lebih aman dan efisien. Risiko salah pemberian obat bisa dikurangi. Dokter juga lebih cepat menentukan tindakan yang sesuai. Dan yang paling penting, waktu tunggu pelayanan bisa dipangkas. Karena buat lansia, nunggu terlalu lama itu bukan cuma membosankan, tapi bisa bikin badan makin lemas, nyeri kambuh, tekanan darah naik, bahkan memperburuk kondisi kesehatan mereka. Makanya percepatan pelayanan juga termasuk bentuk kepedulian terhadap kenyamanan pasien usia lanjut. Enggak cuma itu, sekarang perluasan fasilitas kesehatan dan layanan home care juga mulai jadi perhatian serius. Masih banyak lansia yang tinggal jauh dari rumah sakit besar. Ada yang harus naik kendaraan berjam-jam cuma buat kontrol rutin. Padahal perjalanan jauh sangat menguras tenaga mereka. Karena itu, layanan perawatan di rumah atau home care mulai dikembangkan untuk kondisi tertentu. Jadi pasien lansia yang punya keterbatasan mobilitas bisa mendapatkan pelayanan lebih dekat dan lebih nyaman. Buat keluarga yang merawat orang tua di rumah, layanan kayak gini jelas jadi harapan besar. Lalu ada satu masalah lagi yang selama ini sering menghantui masyarakat, yaitu tunggakan iuran BPJS. Nggak sedikit keluarga sebenarnya pengen menjaga BPJS tetap aktif, tapi keadaan ekonomi bikin pembayaran tertunda. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang penghasilannya turun drastis. Akhirnya tunggakan numpuk sedikit demi sedikit, dan saat orang tua mendadak sakit, keluarga langsung panik karena takut nggak bisa mendapatkan pelayanan. Karena itu, program cicilan atau solusi keringanan tunggakan jadi angin segar buat banyak orang. Pesannya jelas, jangan langsung menyerah cuman karena punya tunggakan. Cari informasi resmi, pahami mekanismenya. Karena biasanya selalu ada solusi yang bisa dimanfaatkan sesuai aturan yang berlaku. Dan dari semua perubahan ini sebenarnya ada satu hal yang paling penting, yaitu peran keluarga. Jangan tunggu kondisi darurat baru sibuk cek dokumen kesehatan orang tua. Mulai dari sekarang, cek apakah BPJS mereka masih aktif, pastikan data KTP sesuai. Cari tahu fasilitas kesehatan tingkat pertama mereka di mana, tanyakan apakah ada tunggakan atau masalah administrasi lainnya. Karena bakti kepada orang tua itu bukan cuma soal ngomong sayang atau perhatian lewat kata-kata manis. Bakti juga berarti memastikan mereka merasa aman saat butuh pertolongan medis, memastikan mereka nggak bingung menghadapi aturan baru, memastikan mereka nggak takut berobat cuma gara-gara urusan administrasi, dan yang paling penting, memastikan mereka bisa menjalani masa tua dengan tenang dan bermartabat. Kadang kita baru sadar pentingnya dokumen kesehatan setelah keadaan darurat datang, padahal banyak hal sebenarnya bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Coba deh bayangin kalau suatu malam orang tua harus segera dibawa ke rumah sakit, tapi keluarga malah sibuk nyari kartu, bingung soal rujukan, panik karena nggak tahu status BPJS aktif atau enggak. Situasi yang harusnya fokus menyelamatkan pasien malah habis energi buat ngurus administrasi. Makanya hal kecil yang dilakukan hari ini bisa jadi penyelamat besar di masa depan.
Simpan dokumen kesehatan orang tua di tempat yang mudah dicari, catat nomor penting rumah sakit atau puskesmas. Pastikan anggota keluarga tahu prosedur dasar penggunaan BPJS. Dan sesekali bantu orang tua memahami perubahan sistem yang baru. Karena buat generasi muda mungkin hal-hal digital terasa gampang, tapi buat sebagian lansia, perubahan sistem bisa bikin mereka takut dan bingung. Ada yang takut salah prosedur, ada yang takut dimarahi petugas, ada juga yang akhirnya memilih diam dan menahan sakit, padahal mereka cuma butuh ditemani dan dipahami. Dan jujur aja, perhatian kecil dari anak atau cucu seringkali jauh lebih menenangkan dibanding apapun. Menanyakan, BPJS ayah masih aktif enggak? Atau ibu masih punya obat buat bulan ini? Kadang terdengar sederhana, tapi buat orang tua itu berarti besar. Karena di usia senja, yang paling mereka butuhkan bukan cuma pengobatan, tapi rasa tenang bahwa mereka nggak sendirian menghadapi sakit dan perubahan zaman. Jadi teman-teman, perubahan sistem BPJS ini memang akan terus berjalan, akan ada penyesuaian, akan ada aturan baru, dan mungkin di awal sebagian masyarakat masih merasa bingung, tapi kalau dipahami dengan benar, banyak perubahan ini sebenarnya diarahkan supaya pelayanan kesehatan jadi lebih baik dan lebih manusiawi. Yang penting sekarang jangan gampang percaya informasi setengah-setengah, cari informasi resmi, pahami perlahan, dan bantu orang tua kita menyesuaikan diri. Karena pada akhirnya kesehatan orang tua bukan sekadar urusan administrasi, ini soal kasih sayang, tanggung jawab, dan bentuk nyata perhatian kita sebagai anak. Dan bisa jadi langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi alasan kenapa suatu hari nanti orang tua kita bisa mendapatkan pertolongan lebih cepat, lebih aman, dan lebih layak saat mereka benar-benar membutuhkannya. Semoga semua orang tua kita selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.